Apa suguhan terbaik ini? Seorang pria yang melarikan diri dari kota. Dia mewarisi rumah kakeknya yang sudah berusia ratusan tahun. Dia menghabiskan waktu 2 tahun untuk membangun villa modern yang membuat iri jutaan orang. Dia tidak hanya membuat semua perabotan dengan tangan kosong. Dia bahkan memulai kebun sayur dan membangun ruang bawah tanah. Sejak saat itu, ia menjalani kehidupan yang mandiri. Dengan konstruksi dasar villa selesai, langkah selanjutnya adalah perabotan keras yang menarik. Untuk membiarkan anak-anak tumbuh dewasa, Wes sengaja menyerahkan lantai pertama untuk kamar anak-anak. Sebelum itu, papan harus dikarbonisasi, dan kemudian sikat pada lapisan minyak lilin kayu. Kemudian mereka bisa dipasang di balkon ke tepi jendela, dan persendiannya harus dilapisi kaca untuk memastikan tidak ada kebocoran udara di dalam ruangan. Mempertimbangkan bahwa anak-anak menyukai ruang permainan, Wise juga dengan bijaksana mengatur papan kayu dengan strip ringan dan perbaiki mereka ke langit-langit. Setelah menyelesaikan tepi dan sudut ruangan, maka saatnya furnitur masuk, tapi tidak mungkin menghabiskan uang. Di satu sisi, saya khawatir tentang formaldehida. Tentu saja, alasan utamanya adalah menghemat uang. Wes memasang papan ke sudut-sudut dinding. Kemudian dia menggunakannya sebagai dasar bingkai. Tumpukan papan biasa, Wes mengubahnya menjadi bentuk kasar sebuah meja. Namun sebelum bisa menjadi sebuah meja, papan itu harus dikarbonisasi pada suhu tinggi, sehingga cocok dengan gaya keseluruhan, dan tidak akan mengeluarkan formalin. Kemudian Wes melakukan apa yang telah dia lakukan sebelumnya. Dia akan membuat tempat tidur di sisi lain tempat tidur. Setelah sekian lama berlatih, Wes sekarang bisa memperbaiki alur yang tepat hanya dengan melihatnya. Tapi sesuatu yang lebih dari 1 mm tidak akurat, tidak akan memungkinkan papan tertanam secara akurat. Setelah proses karbonisasi selesai, dan warna biru kesukaan putranya dicat, ini akan menjadi tempat tidur bayi yang baru. Ketika kamar anak-anak selesai, Wes sempat menyelesaikan ruang bawah tanah. Berkat dinding yang telah dibangun sebelumnya, sekarang tinggal fokus pada detailnya saja. Dan sebagai ruang bawah tanah, tentu saja Anda membutuhkan rak. Wes menggunakan bor listrik untuk membuat beberapa lubang. Lalu dia memasang papan-papan itu untuk memastikan mereka tidak bisa dilepas dengan kekuatan apapun. Dan dengan pemikiran itu, dan kemudian sisa pekerjaan berlanjut. Setelah rak-rak sudah terpasang, istri saya juga menaruh selai di ruang bawah tanah. Itu selalu pada suhu konstan 10 derajat. Hal ini memastikan bahwa keluarga bisa mandiri sepanjang tahun. Mengingat kondisi tangga yang bobrok sebelumnya, Wes tentu saja tidak ingin meninggalkan bahaya keselamatan. Demi mencegah istrinya terjatuh, Wes mengadopsi desain yang ergonomis kali ini. Ia memotong tangga menjadi bentuk trapesium tak beraturan, dan hanya memotong slot di bingkai untuk memastikan koneksi yang mulus antara keduanya. Saat istrinya menyelesaikan proses pengecatan, dia bisa memindahkannya ke pintu masuk ruang bawah tanah. Kali ini dengan dukungan baut. Kali ini, dengan baut yang terpasang, tidak mungkin seekor babi kehilangan pijakan, dan akhirnya karpet pun tertutup. Bahkan, anjing polisi pun tidak akan bisa menemukan ruang bawah tanah itu. Dan untuk menghindari keracunan karbon dioksida di dalamnya, harus ada saluran ventilasi di sisi ruang bawah tanah. Pada saat ruang bawah tanah itu selesai, Wes bosan tidur di lantai setiap hari. Sebagai kamar tidur utama villa, tempat tidurnya harus cukup besar. Berkat pengalaman sebelumnya, Wes mengatakan bahwa beban kerjanya sangat mudah. Hanya dalam waktu setengah hari kerja dia bisa membangun kerangka tempat tidur dalam waktu setengah hari. Mempertimbangkan masalah keamanan, apapun yang terbuat dari kayu, Wes harus dikarbonisasi, dan istrinya mengambil sendiri untuk mengurusnya. Dengan rangka tempat tidur yang sudah terpasang,
dipasang kembali. Wes juga membuat sandaran kepala di kedua sisi tempat tidur, dan untuk papan yang tersisa, dia tidak menyia-nyiakannya. Dia memotongnya menjadi kotak-kotak biasa, dan kemudian dia membelahnya menjadi dua dengan kapak untuk memperlihatkan serat alami kayunya. Untuk beberapa papan yang rusak, lebih baik hanya mengkarbonisasi mereka. Ini terlihat bagus dalam cahaya, terutama dengan warna asli serat kayunya. Wes dengan senang hati memasangnya di meja samping tempat tidurnya. Saya tidak menyadari bahwa Tetris yang saya mainkan di masa muda akan berguna saat ini. Dengan penataan kasur, keluarga sudah tidak sabar untuk mencobanya. Tetapi, kurangnya pencahayaan, efeknya masih agak buruk. Jadi, tunggul itu memiliki kesempatan untuk terlahir kembali. Wes menggunakan kapa untuk memotong tunggul itu menjadi kotak-kotak. Kemudian dia mengebor lubang di tunggul dengan bor. Dan kemudian dia mengatur layanan karbonisasi. Dan akhirnya, dia memasukkan seberkas cahaya ke dalamnya. Ini adalah lampu samping tempat tidur yang dipersonalisasi yang tidak dapat Anda beli di pasaran. Saya merasa dia adalah seorang desainer sebelumnya. Dengan kamar tidur yang sudah selesai, langkah selanjutnya adalah menyempurnakan